Ya, salam. Kita akan mulai. Katakan saudara kepada saudara kanan kiri, ini tahun manifestasi kerajaan Allah. Manifestasi tahun kerajaan tahun manifestasi kerajaan sorga. Ayo, katakan sama dia. Haleluya, terpujilah Tuhan yang sudah membawa kita sedemikian rupa ini dengan firman-Nya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya hari ini, ya sebagaimana doa saya tadi, Dia akan memperlengkapi kita, mengurapi kita. Amin. Ya, dan Dia berfirman pada kita, sebab kita tahu saudara, bahwa segala sesuatu ditaruhnya di dalam firman-Nya. Dan kalau kau menerima firman-Nya, kau menerima semuanya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman-Nya. Dan tanpa firman-Nya tidak ada yang jadi. Jadi dalam firman-Nya lah ditaruh semuanya. Kalau kau menerima firman-Nya, kau menerima semuanya. Makanya disebut berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dikenyangkan. Amin. Saya percaya hari ini adalah minggu yang sangat spesial. Karena Dia akan berfirman dan Dia akan melawat kita dan membawa kita ke level yang baru. Haleluya. Dia akan bawa kita ke level yang baru. Ya, saya sudah menubuatkannya tadi. Kau akan mengalaminya hari ini. Ini berbeda. Amin. Memang selalu baru, selalu baru. Baik, sesuai dengan apa yang kita jadikan tema, bahwa inilah selected and trained in the kingdom. Ya, selected in the kingdom kita sudah selesaikan di Pradiayon 2. Ini Pradiayon 3. Berikutnya bulan Agustus kita akan langsung ya event Pradiayon ya. Jadi ini trained in the kingdom. Ini bukan firman biasa-biasa. Haleluya. Ya, memang yang datang ke sini harusnya adalah orang yang luar biasa. Yang luar biasa. Orang yang sudah siap menerima kerajaan Allah dan menyatakannya. Itu sebabnya saya berdoa buat kita yang hadir di sini, yang sekitar 100 orang di ruangan ini, untuk menyadari lebih dalam tentang makna dari kerajaan Allah di muka bumi. Kita sudah baca di Wahyu 5 ayat 10 bahwa kerajaannya itu di mana? Di muka bumi. Di bumi. Dia memerintah bersama kita 1000 tahun di bumi. Jadi harus mulai latihan dari sekarang. Memerintah, amin. Harus pahami ini, harus menyadari ini, dan bagaimana mewujudkan ini terjadi. Ya, dan bagaimana ada sekelompok orang yang memang siap untuk firman ini. Karena itu tidak terjadi begitu saja. Ini memerlukan orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Sama seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mereka merelakan diri. Mereka menawarkan diri. Mereka memberi diri. Mereka bukan orang yang dipaksa. Mereka adalah orang-orang yang menanggapi ajakan Yesus. Mari ikutlah aku. Dan aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia. Mereka orang yang menanggapi undangan Tuhan. Haleluya. Bukan orang yang berdalih. Masih ingat Matius pasal 22. Bukan orang yang tidak menghormati, tetapi orang selalu berkata pada perintah raja, ya Tuhan, aku siap. Iya benar. Amin. Aku siap. Saya percaya orang-orang seperti ini ada di ruangan ini. Dan orang-orang di ruangan ini akan membawa Indonesia yang baru. Bekasi yang baru. Bumi yang baru. Ini sebabnya engkau harus siap. Amin. Kami semua siap. Kita sudah diseleksi dan memang benar-benar seleksi. Oke. Dan seleksi akan berlanjut terus. Ya, akan diuji terus hatinya. Nah sekarang dilatih. Sampai gak bunyi-bunyi. Terlatih di dalam kerajaan. Ya, terlatih di dalam kerajaan. Bagaimana kita bisa terlatih, saudara? Nah ini harus kita mengerti. Sampai ya. bunyi kami
jadi karena ini berkaitan dengan ya perhadiah yang sebelumnya. Ya, saya akan meningkatkan kita sebentar 5-10 menit supaya kita bisa tahu bagaimana menyambungkannya dengan topik hari ini. Oh iya, oke. Mari kita ke Daniel 2 ayat 34. Daniel 2 ayat 34. Daniel 2. Ya. Daniel 2 ayat 30. Sementara Tuhanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat penggirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Kita ke ayat 34, kita melihat di situ bagaimana batu itu menghancurkan patung yang mimpin Nebukadnezar itu. Jadi batu versus patung, yang menang adalah batu. Iya benar. Batu di situ adalah simbol kerajaan Tuhan. Sedangkan patung itulah simbol kerajaan manusia. Jadi kerajaan Allah versus kerajaan manusia. Pasti kalah. Kerajaan Allah akan menundukkan, menaklukkan kerajaan manusia. Sampai apa katanya? Sampai tidak ada bekas-bekasnya. Iya, angin akan menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya. Amin. Ya. Ini tidak bisa dirubah, saudara. Ini sudah ketetapan. Ini sudah ketetapan. Sama seperti apa contohnya, sederhana. Sama seperti terang dan gelap. Terang tidak mungkin kalah dari gelap. Gelap harus menyingkir saat terang datang. Walaupun terang kecil. Ya. Iya, walaupun terang itu kecil. Demikian juga kerajaan Allah. Iya, amin. Kerajaan Allah tidak mungkin kalah dari kerajaan manusia. Di mana kerajaan Allah itu dinyatakan, kerajaan manusia harus tunduk. Kerajaan manusia harus tunduk. Wah, tunduk. Yes. Amen. Yang menjadi renungan kita pagi ini adalah apakah kerajaan Allah itu dinyatakan? Itu yang menjadi renungan. Apakah sudah? Apakah sudah dinyatakan? Sama seperti terang pasti menyingkirkan kegelapan. Sudah. Masalahnya yang perlu kita renungkan, apakah terangnya sudah datang? Iya benar. Apakah terangnya sudah menjadi? Apakah kerajaan Allah itu sudah dinyatakan? Apakah sudah terang? Ya. Sebagai kita orang-orang yang bergerak untuk Indonesia yang baru, bergerak menyatakan kerajaan Allah. Bahwa saat kerajaan Allah dinyatakan, kerajaan manusia harus tunduk. Harus Harus tunduk. Amin. Ini sudah ketetapan. Tidak bisa dibalik. Kerajaan Allah akan menaklukkan kerajaan manusia. Ya. Dan tahu kalian seperti yang saya sampaikan, Tuhan sedang membangun kerajaan. Tuhan sedang membangun kerajaan. Masih ingat Wahyu 5 ayat 10? Mari kita buka sebentar. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di sorga. Di mana? Di bumi. Jadi siapa ini? Gerejanya. Jadi gereja harus dibangun menjadi satu kerajaan. Gereja harus memahami kebenaran ini. Di sini pun Sehingga mereka tidak hanya berpikir kalau gereja itu adalah sekedar pertemuan atau program. melaksanakan ibadah, melaksanakan program-program, tapi mereka harus mengerti bahwa Yesus ingin membangun gerejanya di level kerajaan. Kalau gereja tidak dibangun dalam kerajaan, ya, nubuatan ini tidak akan digenapi. Iya. Ya. Firman jadi. Apa yang dikatakan Daniel ini tidak akan terwujud. Iya, nggak Tidak jadi. mungkin. Nggak jadi tuh. Ya. Karena harus ada kerajaan yang menaklukkan kerajaan manusia itu. Ya. Itu saya lewat saya. Kerajaan harus versus kerajaan.
harus lawan Mungkin kerajaan. rakyat melawan kerajaan. Iya benar. Jadi berhubungan dengan nubuatan Daniel. Dan nubuatan itu harus terjadi karena itu sudah ketetapan. Yes. Sama seperti nubuatan Nabi Yesaya. Seorang anak darah akan mengandung. Iya benar. Anak darah banyak. Banyak. Iya, kenapa Maria enggak? Tapi Maria yang meresponnya. Iya Maria yang bisa nangkap. Kalau sudah ketetapan bahwa ada seorang anak darah akan mengandung. Walaupun 400 tahun baru Ya. ada. Walaupun serah 500 tahun berikutnya baru ada. Ada Maria. Yang lainnya nggak ada yang kudus berarti. Tetap aja tapi itu ya. Iya. Tapi harus ada seperti Maria yang merespon. Dan dia menjadi orang yang mewujudkan nubuatan itu terjadi. Apakah kita adalah orang-orang yang mewujudkan nubuatan Daniel terjadi? Haleluya. Jadi nubuatan ini juga ditujukan kepada gereja. Gereja mana yang merespon? Gereja harus dibangun di level kerajaan. Level kerajaan. Gereja harus mengerti. Tapi saya tahu banyak gereja nggak mengerti. Iya. Hanya ibadah-ibadah. Hanya melaksanakan tata ibadah Hanya saja. selamat aja. Ya, Gereja udah. iya kan? Ya. Nah ini harus kita mengerti. Silakan dulu. Banyak orang percaya saudara, tapi apakah mereka mau bersedia dibangun di level kerajaan ini? Bersedia ayo. Saya Itu bersedia. yang menjadi renungan kita. Itu tujuan hidupku. Apakah kita siap Ada lagi tujuan dibangun di level kerajaan ini? Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat itu tadi, dia akan membuat gerejanya menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau nggak ada itu aku mati aja lah. Kalau nggak ada itu aku mati aja. Jadi gereja itu fungsinya di muka bumi sebagai imam dan raja. Ini panggilan yang dahsyat. Yes. Ini panggilan yang besar bagi kita. Imam dan raja. Jadi kau bukan orang-orang lemah. Bukan orang-orang yang meratapi nasib. Kau dipanggil untuk memerintah. Yesus mau gerejanya level ini. Dan kita harus meresponnya. Kita lihat di Matius 16 ayat 17. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ini bukan Simon ya, tapi Petrus. Ya, terjadi transformasi dalam hidupnya. Seiring namanya diganti dari Simon jadi Petrus. Simon mengikuti Yesus. Ya, tetapi untuk menjadi Petrus Harus ada wahyu. harus menerima pewahyuan tentang siapa Yesus. Tentang siapa ayah? Harus ada wahyu. Banyak orang mengikuti Yesus, Iya. tetapi apakah mereka mengalami transformasi kehidupan Nggak ada. seperti Simon menjadi Petrus? Nggak ada. Hanya yang Dia harus melalui pewahyuan. wahyuan. Siapa ayah ini bagiku? Ya, harus melalui pewahyuan. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow. Ya. Jadi misalnya kalau Jeremy ya memandang ayah ini hanya sebagai bapak jasmaninya, Gak ikut dia tidak akan mengalami transformasi Nggak akan. kehidupan. Haleluya. Karena dia hanya memandang, dia akan menganggap kata-kata saya ini bukan dari surga. Nah, iya. Ya. Sampai dia menemukan, mendapatkan pewahyuan Yes. bahwa ayahnya ini adalah yang diutus. Bagi dia. Yes, amen. Ayo dia tak lahiriah. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus akan mendirikan, membangun gerejanya di atas batu karang. Amin. Di atas pewahyuan. Yes. Amen.
Pewahyuan. Di atas Kalau sudah ada pewahyuan nggak mungkin bisa digeser. Yes. Digoyang pun nggak bisa. Yang membuat tidak bisa bergeser, tidak tergoncangkan. Nggak bisa bergeser. Kenapa jadi batu karang? Karena pewahyuan. Iya. Wow. Yes. Terusnya makanya kalau sudah ada wahyu, Kau tidak tergoncangkan. Goyang-goyang pas tujuh pun pakai truk. Di Ibrani 10 ayat 25 dicatat bahwa hanya kerajaannya yang tak tergoncang. iya ya. Itulah orang yang mendengar. Hanya yang dari sorga yang tak tergoncangkan. Jadi kalau dari manusianya itu kau dapat. Itu pengetahuan. Sebentarnya udah pergi itu. Ya. Haleluya. Iya. Hanya yang dari surga yang tak tergoncang. Destiny gue juga dari surga. Jadi artinya Matius 16:18 juga menyatakan kalau Yesus membangun gerejanya di level kerajaan. Iya. Karena hanya kerajaannya yang tak tergoncang. Batu karang itu tak tergoncangkan. Itulah kerajaannya. Dan di sini disebut alam maut Tidak menguasainya. setan tidak menguasainya. Roh jahat tidak bisa menguasainya. Maut dan kematian tidak bisa menguasainya. Sakit penyakit tidak bisa menguasainya. Main-main jadi pada semua itu cerita kalau iya. Haleluya. Artinya sakit penyakit tidak bisa menggoncang imanmu. Oh iya. Kepada Yesus, Sakit-sakitnya. ya, nggak bisa. Ya. Gak ada yang goncang-goncang. Berikutnya penyakit itu tercampak. Ya. Amin. Mereka mengalahkannya. Mereka menaklukkannya. Itulah kerajaan. Itulah dirimu. Alam maut tidak berkuasa. Alam maut tidak bisa menahannya. Bisa mengerti? Ayat 19. Kepada siapa nih? Petrus, Petrus. Yang dibangun di atas batu Yang ada karang. wahyu. Yang dapat wahyu. Iya. Akan kuberikan Kunci. kunci kerajaan sorga. Kau ikat di bumi. Apa kunci kerajaan Kau ikat sorga? di bumi dunia kau. Apa yang kau ikat di dunia Wah, suka-suka akan kita. terikat di sorga. Suka-suka. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Nah, jadi kunci kerajaan sorga itulah kuasa, Iya. otoritas, di mana engkau yang menentukan. Kau yang menentukan. Kau yang menentukan apa yang harus terjadi. Apa yang tidak boleh terjadi. Engkau yang menentukan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang boleh terjadi di bangsa ini kau yang menentukan. Apa yang tidak boleh terjadi di bangsa ini kau yang menentukan. Karena engkau diberi kunci kerajaannya. Yes. Yesus mau membangun gerejanya di level itu. Yes. Masalahnya siapa yang menanggapi? Siapa yang Iya. sudah datang? Siapa yang merespon? Iya. Saya. Saya mau kita merespon Amin. ini. Menia. Jadi gereja yang Tuhan mau adalah Level di level kerajaan. kerajaan. Amin. Gereja yang menaklukkan. Amin. Gereja yang memiliki otoritas. Imamat yang kerajaan. Kunci, amin. Amin. Kalau kalian masih ingat pertemuan kita terakhir bahwa mereka inilah yang menang bersama-sama anak domba. Iya. Karena mereka dipanggil, dipilih dan setia. Itulah orang. Iya. Wahyu pasal 17. Iya. Ini bukan orang percaya kebanyakan. Bukan. Makanya kita inilah adalah yang hadir di seleksi. Amin. Tidak semua orang. Amin. Amin. Seleksi ini uang. Amin. Saya berkata sekali lagi, saya tidak mengumpulkan orang-orang. Yes. Saya membangun orang-orang. Amin. Mengumpulkan orang muda. Kita bukan air, tumpukan batu. Kita batu. Kita Betel. Batu yang dibangun. Batu yang hidup. Abraham memerintah anak-anaknya supaya anak-anaknya itu hidup seperti Abraham. Berarti Abraham membangun anak-anaknya. Dan kita bukan mengumpulkan batu. Kita membangun batu menjadi Betel. Engkau dibangun. Makanya ayah bunda membangunmu. Bukan sekedar kumpul-kumpul saja. Dan kalau kita lah orang-orang yang dibangun,
ya, kita tidak hanya cukup dipanggil, tapi juga terpilih. Mengapa begitu ayah? Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Anak kita ini. Berapa orang yang dipanggil dari antara anak-anak Isai? Nah, uju. 7. Ya. Tapi Daud Yang terpilih Ya. cuma satu. semua dipanggil kan? Ya. Inilah semua anak-anakmu. Ya. Kata Samuel kepada Isai, Daud ditinggal. lewat satu, lewat satu, Lewat. lewat satu, lewat satu. Terseleksi Ya. semua. Ya. Nah, bikin Isai juga, ya hanya ini yang pantas. Karena ini ganteng-ganteng, gagah perkasa. Gagah perkasa. Rupanya bukan melihat Tetapi, gantengnya. ya, Bukan melihat panasnya. nggak ada lagi anakmu katanya. Ada Ya, ada sih, tapi di padang katanya. Kepala domba. Panggil dia. Kalau dia nggak datang, kita Nggak nggak akan makan kita. makan. Wah. Itulah Jadi harus engkau yang terpilih yang setia untuk memerintah bersama Yesus. Tidak semua orang percaya. Maka kita seperti gereja apa kita ini? kalau hanya ibadah-ibadah. Kalau kita mau datang ke gereja hanya mau datang minggu, jangan datang kemari. Salah rumah. Sini yang mau dibangun. Tapi kalau mau dibangun hidupnya, mau memerintah bersama Yesus, inilah tempatnya. Kalau hanya asik-asik untuk nyanyi aja, nyanyi-nyanyi rohani, penuhi Tuhan, kebutuhanku. Mau usah datang ke sini. Nanti gak dipenuhi, Pergi dia. pergi dia. Apa yang mau Jadi carinya? ini bukan rumah yang cocok untukmu. Cari rumah yang lain. Oke. Dan kau undang juga ke tempat ini. Kalau kau lihat dia, ya masih hanya untuk datang-datang, udah cari Mau usah datang tempat yang ke lain. Jangan pernah pulang dah. Sini yang mau dibangun. Nama rumah ini pohon terbanding. Identitasnya jelas. Yesaya 61. Kau orangnya. Mungkin saja salah rumah. Bisa nggak datang nanti nggak datang sesi 2, nggak apa-apa, silakan. Daripada menderita kau di sini. Khotbahnya begitu kuat, kau menderita di tempat dudukmu. Bahaya itu. Nggak apa-apa, nggak ikut sesi 2. Ya. So percaya Yesus, sama-sama kita percaya Yesus. Diselamatkan. Selamatkan. Tapi tujuan Tujuan kerajaan kita mungkin beda berbeda. orangnya. Ya, yang di sini tempatnya untuk Indonesia. Kerajaan ini. Jadi saya menekankan supaya engkau memahami identitasmu dan tujuanmu. Supaya mudah engkau dibangun. Ayah tidak mengumpulkan orang-orang. Saya membangun hidup orang-orang. Itu lebih susah. Uang tidak bisa membangun hidup orang. Uang hanya bisa mengumpulkan orang, tapi tidak bisa membangun hidup orang. Karena yang membangun hidup orang adalah kuasa dari Roh Allah, bukan uang. Oke. Kalau kita punya uang, Mengumpulkan orang bisa kita buat fasilitas yang sangat mewah. Undang Oke. artis. Konser buat artis, ya. Pasti datang Undang banyak orang, orang. pasti banyak orang. Tapi Ya. hanya itu aja. Tapi itu belum tentu membangun hidup. Iya, Siapapun. siapa melawan. Ayah muda tidak dipanggil untuk itu. Yes. Ya, kalau begitu itu masih diinginkan berarti salah bapak rohani. Ya, jadi ayah kita cek, nggak apa-apa. Ya, kau diselamatkan bukan karena percaya sama ayah, tapi percaya sama Yesus. Tapi kalau kerajaan pemerintah, Iya kan? harus ada seseorang. Haleluya. Tapi kalau untuk memerintah, mengambil alih teritorial, mengambil alih hidup, Harus orang kita ada. harus ada bapak rohani. Amen. Ya. Jadi kau cocok atau enggak di rumah ini, damai enggak hatimu di rumah ini, Kalau supaya damai, bisa kau dibangun. kalau damai bisa Kalau enggak dibangun. damai, enggak cocok dibangun di rumah. Iya. Kalau misalnya keributan yang kau dengarkan ini, enggak cocok dibangun di sini. Iya kan? Kalau nggak mau dikoreksi, nggak nyaman dikoreksi, ditegur, ya bukan rumah ini rumahnya. Ya,
Tegor tersinggung. Iya, Ya. berarti nggak damai dia. Damai dia. Berarti nggak bisa dibangun kalau nggak Nggak bisa damai. dibangun. Di luar lah, di luar. Dengarkan, rumah Abraham itulah rumah yang dimana Abraham bisa memerintah anak-anaknya. Iyalah suka-sukanya Ya. memerintah. Nggak boleh bersausa. Iya kan? Ya. Itu rumah Abraham. Betul betul yang menyangkut. Dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi diberkati. Ya. Dan tahu kalian warisan rumah Abraham apa? Negeri. Wow. Iya, kita pun jangan terbilang. Karena Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi kalau kita hidup di level rumah Abraham, kita akan mewarisi negeri, akan mewarisi Indonesia, akan memiliki Indonesia. Karena warisan rumah Abraham adalah bangsa dan negeri. Amin. Yes. Amin dengan panjang. Wah, warisan raja. Aku mau menyangkut. Kita harus tahu bahwa Abraham itu juga raja. Seberapa banyak kita tahu di rumah ini bahwa Abraham adalah raja. Dia bukan hanya sebagai saudagar saja, tetapi raja. Karena tidak ada boleh datang ke lembah Sawe, Iya. tempat para raja. Iya. Makanya lembah Sawe itu lembah para raja. Maka yang boleh ada di sana adalah Raja. Raja. Makanya Melkisedek, Raja Salom, ya Raja Damai ada di situ. Bertemu dengan para raja-raja, menemui Abraham di situ. Berarti Abraham Ya, raja. berarti Abraham adalah raja. Ya, raja. Ya, bertemu di sana dengan Raja Sodom. Iya, raja bro. Dan tahu kalian, Pemerintah. ya, kalian adalah keturunan Abraham. Juga raja-raja. Makanya imamat yang rajani. Nenek moyangmu raja. Daud raja. Engkau keturunan raja-raja. Iya, Yesus juga raja. Makanya orang yang lahir di rumah Abraham itu adalah orang yang tahu bagaimana membawa kerajaan. Saya harap dan paham. Jadi kepada Anda akan kuberikan kunci kerajaan surga. Maksudnya itu apa? Engkau yang menentukan. Engkau yang memutuskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Engkau memerintah di antara musuh-musuhmu. Dipanggil, dipilih dan mari kita ke Wahyu 17 ayat 14. Ya, silakan dulu. Amin. Sudah dapat? Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa mereka itu? Tentulah musuh. Musuh Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amin. Ini sudah ketetapan. Wah. Tak bisa dibalik. Enak sekali. Gelap pasti kalah dengan terang. Kerajaan manusia pasti tunduk kepada kerajaan Allah. Mereka pasti kalah. Mau berperang melawan anak domba. Itu sudah ketetapan. Imanmu harus seperti itu. Supaya kau tidak pernah takut kepada musuhmu. Jangan pernah takut dengan setan, dengan iblis, dengan roh jahat udara. Takdir sudah ditetapkan. Saat mereka berjumpa dengan engkau, mereka harus tunduk. Karena kau sudah ditakdirkan untuk memerintah. Untuk memerintah. Jadi mereka pasti tunduk, pasti kalah. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa mereka yang bersama-sama ini? Gereja. Ya, siapa dia? Siapa ini? Ada mereka di sini kan? Kalau kalian ingat tadi di Wahyu 5 tadi ayat 10 yang dibangun Tuhan di level kerajaan tadi, mereka bersama-sama dengan Yesus, dengan Yesus juga akan menang. Karena kau imaman yang rajani, imam dan raja. Memerintahlah di atas musuh-musuhmu. Memerintahlah di atas musuh-musuhmu. Yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan
siapa? Amen. Jadi mereka yang bukan hanya imam dan raja, tetapi juga mereka terpilih dan setia. Ini yang kita dengarkan kemarin di event terakhir, yang menjadi rumah Allah seperti ini. Banyak yang dipanggil, Tapi sedikit yang terpilih. sedikit yang terpilih. Ya. Apakah kita yang terpilih itu? Aku. Pasti ya. Selektif. Selektif itu harus selektif. Jangan sampai terseleksi. Makan banyak-banyak. Jangan sampai terseleksi. Aku tahu caranya makan banyak. Amin. Oke. Banyak orang percaya, tapi tidak semua terpilih. Banyak orang yang dipanggil dari kegelapan pindah kepada terangnya yang ajaib, tapi tidak banyak yang membawa kerajaannya. Selamat aja. Banyak orang yang lahir baru Iya. melihat kerajaan, tapi sedikit yang masuk dalam Ya kerajaan. Tuhan. Iya benar. Ini menjadi renungan kita. Ya. Makanya ketika kita ada di sini dan menerima firman tentang kerajaan, ini bukan bicara tentang Bukan. keselamatan. Ini bicara tentang tugas dan mandat. Wah. Tugas dan mandat. Ada mandatnya. Jadi banyak orang yang dipanggil dari kerajaan kegelapan pindah kepada kerajaannya. Yes. Tetapi siapa yang lulus seleksi? Aku. Ya. Saya. Yang lulus seleksi. Mari silakan dulu. Ya, kita buka Matius 22 ayat 14. Ini yang harus menjadi renungan kita. Matius 22 ayat 14. Ya, yang harus kita tanggapi hanya aku tidak hanya cukup hanya percaya datang ke gereja. Aku harus lulus seleksi. Oh, terpilih lah. Aku harus terpilih. Yes. Aku mau memerintah bersama Yesus. Amin. Sebab banyak yang dipanggil, Sedikit. sedikit. Ya. 14. Baca kuat-kuat. Sebab yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oh, yang sedikit kan Tuhan. Ya, aku yang sedikit. Sedikit loh. Sedikit. Bukan orang Gak apa-apa lah kita sedikit. Yang penting Makanya dipilih. iya berbagian kawan kecil. Jadi tetap ada seleksi, Ya. Iya ya. ada selektif in the kingdom. Ya. Namanya kerajaan. Iya. Berapa banyak orang percaya di Indonesia? Wah, banyak. Banyak yang dipanggil, Tapi itulah sedikit yang hanya terpilih. gitu-gitu aja. Banyak orang yang datang ke gereja setiap minggu, Penting selamat. Ya. Yang penting selamat Iya, gereja. tapi yang mana yang di level kerajaan? Iya, itu dia ada sedikit. Ya, Kita mau memerintah kita. Buktinya kita di sini cuma berapa? dia mau kita terpanggil terpilih. Amin. Ya, masih ingat kan? Siapa yang terpilih? Kualitas, Yes. sikap hati. Batu. Iya kan? Nomor satu adalah Iya, sikap hati. hatinya. Ya, Yes. membantah, menunda, tidak hormat, tidak datang ke perjamuan, berdalih, banyak alasan, melawan. Ya, Pakai baju. attitude-nya nggak benar, Iya, Ya. nggak benar sikap hatinya. sikap hatinya sepele, layas, Iya, leas. leas, Nggak ya, hormat. nggak hormat, ya, Bodo amat. tereliminasi, Oh, nggak dipilih itu. ya, nggak dipilih. Saat raja memberikan firman-Nya dan perintahnya kita sepele, Wah, tidak hormat, ya, padahal itu perintah raja. Perintah raja itu absolut, loh. iya nggak boleh dibantah. Iya kan? Iya ya. Karena raja itulah hukum, Iya. dialah hukum. Mana Iya, boleh kan? dilawan. Ya. Di kerajaan, mulut raja itu hukum, Iya, benar-benar. ya. Iya. Kalau Penggal karena yang penggal. Nggak ada ham. Hah? Nggak ada. Oke, ini kerajaan, Ya. ya. Absolut. Kerajaan begitu. Oh, salah ya. Jadi banyak orang percaya tidak terlatih di sini, tidak siap mentalnya di sini. Mereka berpikir, Tuhan itu kan ya, baik. Tuhan itu kan baik, Sayangnya Tuhan itu kan penuh kasih sayang, penuh pengampunan. Di satu sisi itu benar, tapi Tuhan juga mau kita naik level. Dia tidak mau kita begitu-begitu saja. Sama seperti saya orang tua, saya nggak mau anak saya kecil terus. Ya.
Saya mau anak saya bertumbuh menjadi seperti saya. Yes. Demikian juga Bapa di surga. Udah 26 tahun. Jadi engkau tidak hanya cukup diselamatkan, tapi harus bertumbuh. Mulai menerima pekerjaan Bapakmu. Oke? Jadi tidak hanya dipanggil, tetapi harus memberi diri untuk dilatih. Banyak orang dipanggil sedikit terpilih karena sikap hatinya. Gak mau dilatih, malas dia. Mari kita renungkan. Sikap hati akan menyeleksi banyak orang percaya. Iya ya. Karena hanya mereka mengenal satu sisi Tuhan itu. Nah, hanya Penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Gak tahu. Tapi di sisi lain karakter Tuhan, Gak pengen Ya. tahu dia. kalahkan musuhmu. Ya, level. Itu kurang mereka pahami. Ya, kerajaan. Makanya mereka tidak punya mental pejuang. Mereka tidak memiliki mental pemenang. Gampang loyo. Hanya mereka memiliki mental dikasihani. Gampang. Tuhan tolong aku. Ya. Gak pemerintah itu. Nah, padahal harusnya ini sama aku, ini sama aku. Harus begini. Cobalah kalau kalian bayangkan dengan orang tua. Masa kau ingin anakmu kecil terus? Ya. Kau juga merindukan dia biar bisa melakukan pekerjaan. Ya. Iya kan? Melakukan apa yang kau lakukan. Jadi kita harus memahami sikap hati ini banyak menseleksi orang percaya. Ya. Yes. Makanya harus siap. Yes. Jam 9, Jam 8 udah jam datang. 8. Udah datang. Ya, udah datang. Ibadah kita jam 5 pagi. Udah datang jam Wah, 4. nanti jam. Berarti- Gak ada protes. Berarti sudah mulai. Iya kan? Wow. Iya, Ibadah kita jam 10 malam. Sudah siap. Siap sedia enggak? Siap sedia. Namanya itu terlatih. Oh, itu dia. Banyak orang gagal di sini. Kalau di kantornya berubah-ubah waktunya dibuat, Siap. mereka siap. Takut dipotong gajinya. Tapi kenapa di gereja nggak boleh seperti Kenapa itu? Tuhan bisa pilih? Ya, di kantornya bisa lembur. Ya, nggak ada keluhan. Iya kan? Di gereja khotbah hekat, 1 jam aja. ya 1 jam aja sudah. Lihat jam terus. Kayaknya bingung. Berarti belum bisa. Makanya mari kita renungkan mentalitas orang percaya ini gimana. Iya kan? Dengarkan, salib itu tidak murah. Salib itu juga tidak mudah. Yesus harus mati. Salib itu sakit. Ya. Itu tandanya Pak, mahal. Mahal. Tak terhingga. Tandanya itu apa? Tidak mungkin. Iya. Karena kalau mungkin berarti hanya Tuhan. Kalau tidak mungkin berarti hanya Tuhan yang bisa melakukan. Melakukan Ya, berarti mungkin aku juga. Jadi kenapa kita menganggap gereja lebih rendah komitmennya daripada sosial? Iya ya. Ya. Daripada kantor. Salah kita Aku nggak mempersepsikan. pilih. Tuhan nomor 1. Jesus the center. Oh, amen. Mari kita akurat. Amin. Ya. Oke. Orang. Jangan di gereja alergi disiplin. Di sini lebih. Alergi tatanan. Ya. Di sini Karena ada salah keras. mempersepsikan Tuhan. Iya ya. Aku nggak Satu pilih. satu pihak aja. Banyak orang berpikir kalau di gereja itu harus penuh dengan belas kasihan. Saya setuju. Iya. Tapi itu kurang komplit mengenal Tuhan. Karena dia juga harus membunuh Ananias dan Safira Iya, dibunuhnya. di dalam kemuliaannya. Bagaimana kita menerjemahkan karakter Tuhan ini? Ya. Kenapa sampai Ananias dan Safira? Karena dia tidak mau orang percaya main-main. Nah, Harus masuk ke level kerajaan. pengampunannya memang tersedia. Iya. Kasihnya memang selama-lamanya. Iya, tapi tidak boleh main-main. Ananias itu main-main, bohong dia. Jadi harus kita pahami bahwa kita harus memiliki sikap hati yang benar. Seperti perintah raja. Saat perintah raja. Gak boleh sepele. Gak boleh tidak hormat. Gak boleh tidak menanggapi. Amin. Kalau di luar sana kau begitu tekun.
Di hadapan Tuhan harus lebih Harus terpuji. lebih. Yes. Amin. 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 Ini namanya tidak menduakan Tuhan, Ya. tapi menomorsatukan Tuhan. Amin. 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 Jadi supaya kita terpilih, engkau harus tahu sikap hatimu Ya. harus seperti apa. Ya. Oh iya ya. Nomor 2, hati nurani. Ya. Banyak orang terseleksi karena tidak menjaga hati nuraninya, kandas imannya, karena tidak menjaga hati nuraninya, terseleksi. Ya, karena hati nuraninya ini akan membantumu selalu tahu posisimu benar atau tidak. Banyak orang diperdaya oleh hatinya sendiri, karena dia tidak tahu benar atau tidak posisinya. Karena dia kadang berpikir dia benar, padahal tidak benar. Ya, itu namanya terperdaya. Banyak orang percaya terperdaya karena hati nuraninya tidak bersih. Makanya penting sekali selalu kita mengizinkan darah Tuhan membersihkan hati nurani kita. Sama seperti Daud, bersihkan hatiku Tuhan, tahirkan hatiku Tuhan dengan hisop, dengan darahmu. Dan Daud bertobat ya dari kesalahannya, tidak mengulanginya lagi karena hati nuraninya dibersihkan. Saya harap kita menjaga hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Amin. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi kalau hati nurani kita tidak disucikan, kita tidak sanggup beribadah. Iya benar. Karena kalau orang beribadah kepada Allah, dia dengan berani datang mendekat. Amin. Kalau disucikan berani dia. Amin. Kalau nggak disucikan mana berani. Ya. Tapi di ibadah gereja biasa-biasa, Datang ya udah, berdosa pun datang. dosa pun datang. Santai aja Ya. dia. Emang deh. Iya kan? Ya. Tapi kalau tempat kudus Tuhan Nggak boleh. Anania Sapira bisa seperti anaknya Sapir. mati tiba-tiba. Makanya yang menjaga rumah ini harus Gak boleh lagi. Amin. Oh, amin Amin. ya. selective in the kingdom. Yes. Amin. 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 Amen. Haleluya. Haleluya. Kalau hati nurani kita tidak sucikan, bagaimana kita berani menghadapi tahta Tuhan? Ya. Tapi oleh darah Kristus akan menyucikan hati nurani. Amin. 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 Saudara masih ingat bahwa sikap hati, bahwa sikap adalah perbuatan hati. Ya. Sikap yang baik itu hatinya baik. Baik, yes. Nomor 3, supaya lulus, engkau harus mengikuti dengan benar. Amin. Banyak orang mengikuti Tuhan dengan kepentingannya, Yes. untuk kepentingannya, Ya. ya, untuk kebutuhannya. Iya. Makanya Pak, mengundurkan diri, Mundur. Iya. Mau kecewa, Kecewa dia salah. karena harus mengikuti Tuhan dengan benar. Ya. Mengikuti Tuhan dengan benar, aku mengikuti Tuhan untuk Tuhan, bukan untukku. Ya, bukan Tuhan untuk Yesus pusatnya, aku untuk Yesus segalanya, Yesus yang terpenting, Yesus yang terutama. Haleluya. Jadi padaku. Jadi harus kita koreksi motif kita ini. Amin. Nomor 4 adalah kualitas hidup. Ya, batu-batu. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup berpadanan dengan Injil yang kau dengar. Batu yang terpilih, batu yang besar, batu dasar, ya, batu sentuhan, ya, dan semuanya itulah Tuhan. Batu hidup ini bicara kualitas kehidupan kita. Yes. Dan dia dipilih karena kualitas hidupnya. Ya. Kau dipilih juga karena kualitas hidupmu. Jadi 4 poin ini harus kita perhatikan. Ya. Sikap hati, hati nurani, motif mengikut Tuhan, Dan kualitas dan hidup. kualitas. Harus perhatikan 4 ini. Amin. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yes. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil yang kau dengar. Barang siapa menyucikan dirinya, menguduskan dirinya, ia akan dijadikan perabot yang mulia. Amin. 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 Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang perhatikan kualitas hidup. Amin.
bukan yang sembrono asal-asalan, tapi orang-orang yang memiliki kualitas. Boleh bersuara. Makanya Nebukadnezar memilih Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dari banyak orang karena kualitas hidup mereka berbeda. Kualitas hidup mereka berbeda. Jangan karena ditawarkan makanan raja, wah ini kesempatan ini, wah makan enak ini. Ya, Tapi Daniel nggak Pak mau. Daniel, Sadrak, Mesak, ya mereka memerintah tubuhnya. Pastilah enak-enak makanan raja. Iya kan? Pastilah enak-enak itu. Lemak lagi itu. Tapi mereka memilih sayur. Iya. Memilih apa? Sayur. Malah mereka makin pintar ya. Air putih bukan anggur. Bukan anggur. Iya benar. Makanya dia sehat. Pilihlah siapa sih Nebukadnezar. Daud juga dipilih di antara saudara-saudaranya. Iya kan? Kita seperti itu bahwa kalian bisa juga dipilih di antara banyak orang-orang percaya. Mari kita ke Samuel 1 Samuel 16 ayat 13. Sini ada bahasa-bahasanya. Ya. Mari kita lihat bahasa-bahasanya ya. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju. Coba bayangkan, ya, saudara-saudaranya melihat langsung. Mereka tidak bisa berkata seperti ini, Tuhan, kok nggak aku? Kok nggak aku yang berani? Iya kan? Iya kan? Karena ini kehormatan. Iya benar. Dipanggil, dipilih. Panggil anakmu yang 7 itu, dipanggilnya 7 anaknya. Tetapi apa? Cuma satu. Daud Yang dipilih. yang dipilih. Yang lain? Yang gak masuk hitungan pula. Yang lain didiskualifikasi, tereliminasi. Terseleksi. Banyak orang percaya, ya, ketika mandat mau diberikan didiskualifikasi. Nggak ada goyang katanya. Tetapi Daud dipilih dan Capek diurapi. kali. Yes. Harus memilih dan diurapi. Ya. Oh, haleluya. Katakan dipilih, Pilih, ya, diurapi diurapi di tengah-tengah saudara. tengah-tengah saudaranya. Nah, ini yang membuat Daud berbeda dari yang lain. Ya. Sejak itu Roh Tuhan menguasainya. Tuhan menguasai. Ya, dan tahu kalian kalau Roh Tuhan menguasainya, Roh Tuhan melatih. Oh, Roton menguasai. Karena apa? Takdir Daud adalah raja. Ya. Gak boleh raja tidak terlatih. Ya. Mau memerintah. Mau raja tapi malas, nggak bisa. Mari kita lihat 2 Samuel 22. Raja mah. Jadi Roh Tuhan yang memenuhi Pemerintah itu melatihmu, memberdayakanmu menjadi sambal, menjadi seseorang. 2 Samuel 22. Ya. Ya. Kita baca aja mulai ayat 33, ya. Ayo sama-sama baca. Allah dia dari tempat manusia Iya, terus. yang kuat dan merata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajak tanganku berperang sehingga denganku dapat melakukan musuh tentara. Juga memberikan Sampai kepada situ aja. Ayat 33 tadi. 33. Oh iya, ayat 34. Yang membuat kakiku seperti Kaki rusa. Iya, kecepatan. Ya. Mengajak tanganku berperang. Ya, jadi kalau Roh Tuhan menguasaimu, Roh Tuhan melatihmu. Siapa yang mengajak tangannya berperang? Tuhan. Roh Allah. Ya. Di bahasa lain, terjemahan lain, mengajar. Ya bukan mengajar, tapi mentraining, Iya ya. melatih. Yes. Ya. Jadi yang melatih Daud adalah Allah sendiri. Roh Allah yang di dalamnya yang berkuasa atasnya, melatih tangannya berperang, dilatih berperang, melatih kakinya berlari secepat rusa. Karena itu, ya, makanya sekali Satan
batu itu membunuh Kena Goliat. jidat ya Goliat. Ya, karena itu tangan Tuhan. Wah. Tangan yang terlatih. Amin. Mari kita ke 1 Samuel 17 ayat 49. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnya satu batu dari dalamnya, diubahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjeruslah ia dengan mukanya ke tanah. Nah, lihat. Dalam kantongnya dibawanya apa? Di bawah Daud ada 5 batu. Nah, dia tidak perlu 2 batu sesungguhnya, dia perlu 1 saja. Itu namanya terlatih. Apa yang buat tangan Daud begitu terampil? Tuhan yang mengajarnya, Kalau Tuhan mengajarmu, engkau akan terampil. Bagaimana kau membunuh musuhmu? Bagaimana kau mengambil teritorialmu? Bagaimana kau menang di setiap keadaan? Bagaimana kau berkembang dan berbuah? Dan bagaimana musuh tidak bisa bertahan di hadapanmu? Karena mereka tahu tanganmu terlatih. Karena bukan manusia yang mengajarkan itu padamu, tapi Roh Allah yang diam di dalammu. Satu batu dari dasar sungai melesat tajam ke dahinya. Saking cepatnya batu itu, dia tidak memiliki tolakan ke belakang. Saking cepatnya. Karena kalau kita lempar dari depan itu batu, itu akan menolak orang itu ke belakang. Iya ya. Tahu? Harusnya gini kan? Ya. Harusnya dia ke belakang. Lentang. Iya. Ini batu ini berapa? Ya. Tapi kecepatan batu itu seperti peluru. Ya. Iya nggak mendorong. Sehingga apa? Gak ada tolakan ke belakang. Malah jatuh ke depan. Menyembah. Harusnya kan jatuhnya ke belakang bukan ke depan. Tapi karena itu bukan tangan biasa, itu tangan Tuhan. Itu bukan batu biasa, itu firman Tuhan. Kecepatan batu itu luar biasa. Amin. Kalau engkau memiliki senjata firman Tuhan di tanganmu, ya, musuhmu akan jatuh dan menyembah Allahmu yang hidup. Wow. Karena arti jatuh ke depan, Wow. dia menyembah Tuhan, Ya, wow. menyembah Allahmu. Kerajaan manusia harus tunduk di hadapan kerajaan Allah. Tanganmu harus terampil. Amin. Teritori itu tunduk sama. Wow. Amin. Ya. Jurisdiksi. Engkau yang menentukan, ada kunci. Benar itu. Pertama kau dipanggil, kemudian kau dipilih, dan engkau harus terlatih. Dan dikasih kunci. Begitulah Daud. Amin. Samuel berkata kepada Isai, panggil anakmu yang bungsu itu. Itu namanya dipanggil. Lalu kemudian dipilih Iya. di antara saudara-saudaranya. Amin. Diurapi. Di antara saudaramu. Ya. Seleksi. Dan kemudian Allah melatihnya. Amin. Itulah seleksi dan Amin. terpilih. Setelah diseleksi baru latih. Ya. Berarti setelah melatih lagi. Berarti teropong Tuhan dari sorga melihat hati Daud kan. Iya. Hati yang di sini Siapa siapa? yang mengerjakan tujuan Tuhan? Teropong Tuhan juga melihat hati. Siapa yang taat melakukan Sikap mandat? Iya. hatimu. Iya. Ya. Ya. Kau cocok nggak jadi pemimpin, jadi raja? Iya, raja. Ya. Kita rajanya kita. Jadi orang-orang seperti ini harus lahir di gereja. Amin. Mau terbanting kebenaran. Bisa dengan panjang. Amin. Gereja harus naik level. Hanya satu hentakan yang sangat cepat dan kuat. Goliat jatuh. Musuh-musuhmu jatuh. Kerajaan manusia itu. Siapa Goliat ini? Ini adalah hal-hal yang menghalangimu untuk maju. Iya, betul dia. Ini hal-hal yang menghalangimu Dia harus maju. tahu di hadapan itu. Ya. Bisa kita definisikan banyak tentang Goliat ini. Iya benar. Duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu. Di sini musuh-musuh bukan hanya musuh. Banyak musuh berarti. Berarti banyak. Banyak musuh. Goliat. Jadi kita bisa mendefinisikan Goliat itu banyak. Ya. Tergantung di mana kau sedang bekerja, berjalan. Apa tujuanmu?
Engkau harus memiliki batu yang adalah firman-Nya. Engkau ucapkan untuk mengalahkan musuhmu. Amin. Jadi kita harus seperti itu. Ya, silakan dulu. Mari kita lihat dulu Daud mengalahkan Goliat. 2 Samuel 1 Samuel pasal 17 ayat 55. 17 ayat 55. Wow. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Fokus Palestina, ini, fokus. berkatalah ia kepada Abner, panglima tentara, Kita selalu melihat Daud. anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuhan aku hidup. Ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Iya, padahal kan kamu jadi Mari Israel. renungkan dulu. Apakah mereka tidak tahu? Tahu. Namanya mereka Israel tahu. Sebelum Daud pergi menjumpai Goliat, ya, Daud kan sudah ada di istana. Iya kan? Seringnya kan makin pecah. Sudah main kecapi di istana. Iya. Sudah dipanggil Daud dari rumah Isai. Iya. Iya kan? Iya. Dia dipanggil Saul dari rumah Isai. Jadi kenapa? Karena Daud pintar main kecapi. Kenapa dibilangnya Ya. nggak tahu pak ayahnya? Anak siapa? Iya kan? Tetapi kenapa ditanya lagi anak siapa? Oh hebat kali dia. Siapa yang melatih dia? Oh hebat pasti. Siapa? Iya, saudara harus mulai merenung seperti ini. Iya. Kalau Siapa raja saja ini? bertanya itu, pertanyaannya tidak biasa. Iya. Iya. Anak siapa? Itu bukan pertanyaan yang umum. Iya. Dia sedang bertanya hal-hal yang rahasia, yang bersifat kunci. Iya kunci ya. Karena yang bertanya ini raja kepada panglimanya, Iya benar Abner. bukan pertanyaan yang umum-umum. Siapa orang muda itu Abner? Jadi ketika Saul bertanya pada Abner, anak siapa ini? Saul sudah tidak bicara siapa bapak jasmani. Iya bukan. Saudara harus merenung dulu. Iya. Iya ya. Ya. Bukan yang aku anak. Supaya kita bisa masuk lebih dalam. Ya. Dan supaya kita bisa masuk pada kesimpulan. Tidak mungkin orang terlatih kalau tidak punya pelatih. Itu kesimpulannya. Tidak mungkin orang terlatih kalau tidak punya pelatih. Sehebat-hebat orangnya, tidak mungkin menjadi hebat tanpa seseorang. Sebesar apapun potensinya, tanpa seseorang tidak mungkin terlatih. Jadi Saul tahu apa yang membuat orang ini sedemikian berubah, sedemikian berani, sedemikian percaya diri, sedemikian yakin dia bisa membunuh Goliat. Di mana dia? Dan seluruh tentaranya pun takut. Saul aja takut. Udah raja. Udah biasa. Kenapa? Ya udah biasa perang aja. Karena Goliat sudah menantang mereka, sudah berkata-kata. Ya. Tapi Dari mana keberanian si kawan ini. orang ini? Yang anak kecil. Siapa gurunya? Iya. Saya mau tahu siapa gurunya membuat dia berani. Itu maksudnya. Percaya diri dan yakin. Berkata, aku akan maju menjatuhkannya. Itu kata ya Tuhan. Dan Saul tahu Daud adalah pemain kecapi, Bukan prajurit. bukan prajurit. Bukan pernah perang dia. Iya. Tapi lihat, Dia melawan Goliat kata Tuhan. tetapi lihat apa yang membuat Saul menjadi yakin memberikan Daud pergi perang. Padahal yang dipertaruhkan nasib satu bangsa. Kenapa berani dia ngasih kayak gitu? Anak remaja. Kenapa? Kenapa? Karena Saul pernah mengalami itu. Karena Saul pernah tahu urapan. Iya, dia pun pernah kayak gitu. Dia pernah Gak tahu apa-apa mengalami. tapi menang. Ini Ketika masalahnya. dia diurapi Samuel Ini kan menjadi udah mundur raja. Tuhan dari dia. Padahal waktu diurapi dia sembunyi. Mau dicari Saul sembunyi di mana? Dari barang-barang. Di balik barang-barang. Tapi ketika dia diurapi, Berani dia. wah, Berarti sesuatu besok udah tikinan gitu. supranatural terjadi. Dia lihat itu pada dalam diri Daud. Padahal sama bapaknya. Karena dia juga memiliki keberanian itu. Jadi waktu Daud berkata-kata, Firaun dulu. dia menangkap
mengingat pengalaman itu. Iya. Makanya dia percayakan Daud pergi. Iya. Udah langgasan ya. Alo mana alo katanya. Aku bisa ngomong. Goliat berkata, kalau aku kalah, kami dan bangsaku akan menjadi hambamu. Tapi kalau utusanmu kalah, Israel akan menjadi hamba kami. Ini namanya mempertaruhkan satu bangsa. Iya. Kalau anak kecil disuruh. Tapi kenapa Saul percaya kepada anak remaja ini? Karena dia pengalaman yang sama. Karena Saul tahu urapan ini, keberanian ini. Dan Daud pergi membawa kepala Goliat. Saul lagi bertanya lagi. Mari kita lihat, Ayat. ya, supaya kita tahu prinsip-prinsip, Amin. prinsip rohaninya. Amin. Engkau gak mungkin membawa kerajaan Allah untuk Indonesia kalau kau tidak tahu prinsipnya. Karena Goliat masih banyak. Yes. 1 Samuel 17 ayat 56. Ya, setelah Daud dengan gagahnya membawa kepala Goliat, Tanya lagi. kemudian dapat. Iya. Kemudian raja berkata, Tanya. anak siapa orang muda ini? Dia ingin tahu siapa mentornya, siapa pelatih, kenapa dia sehebat itu, seberani. Ayat 57. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Palestina itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedangkan kepala orang Palestina itu masih ada di tangannya. Jadi dia menenteng kepala Goliat. Bisa bayangkan gagahnya Daud di situ, beraninya Daud. Siapa yang bisa membuat itu kecuali Roh Allah? Siapa yang bisa melakukan itu kecuali Roh Allah? Ayat 58. Kata Saul kepadanya, Anak siapa engkau? ya orang muda, jawab Daud, anak hamba Tuhan Isai orang Betlehem itu. Saul bertanya 2 kali. Ya, waktu Daud pergi dengan roh keberanian seperti itu, Saul berkata, anak siapa dia, Abner? Setelah pulang dengan kemenangan, Langsung tanyanya langsung. tanyanya lagi, anak siapa? Karena dia mau tahu siapa mentornya, siapa pelatihnya. Karena di balik orang hebat ada pelatih dan mentor. Bisa mengerti? Sangat mengerti. Iya. Kata Saul kepadanya, anak siapa engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba Tuanku Isai orang Betlehem itu. Diamlah Saul. Daud menjawab ayah jasmaninya. Iya benar. Tapi maksud Saul adalah siapa bapak Yang melawaninya. siapa pelatih, Kalau itu ku taunya itu. siapa bapak rohanimu. Bisa paham? Ya. Nah, sesungguhnya saya percaya Daud juga tahu siapa tujuan pertanyaan ini kepada siapa. Ya. Ya, tapi tahu Daud melindungi bapak rohani. Nanti dibunuhnya. Oh, nanti saya kita Tahukah bisa. kalian waktu Saul ditolak, sedih sekali Samuel kan? Iya. Ya, dan waktu mau disuruh dia mengurapi Daud, pergilah ke Betlehem. Gimana Tuhan? Nanti dibunuh Saul aku katanya. Iya, berarti dia dilindunginya Samuel. Kasih Daud ini baik kali dia. Dia melindungi bapak Oh, rohani. Rabban. Amin, amin. Dia Jadi tahu. padaku. Karena dia tahu Saul sudah roh kerasukan dan roh membunuh. Iya. Dia Kerasukan roh sudah jahat. begitu Daud mau dibunuhnya juga kan? Iya. Berapa kali Daud mau dibunuhnya sampai kejar-kejar, Terus-terusan. nggak peduli lagi. Sampai Ya. dia harus mati. Sampai Saulnya mati. Makanya Daud menjawab tetap bapak Isai. jasmani. Wow. Ternyata ini bisa. Iya benar. Bisakah kalian melindungi bapak rohani kalian? Dengarkan rahasia untuk menjadi terlatih. Engkau harus bisa menjawab kalau ditanya seperti ini. Anak siapakah Pintar engkau? menjawab. Bapak. Hanya orang yang bisa menjawab ini orang yang terlatih. Amin. Jangan salah jawab. Daud tahu
Oke. Anak siapa engkau? Jadi kalau kita mau di-training dalam kerajaan dan terlatih, Harus tahu kita siapa Bapak kita. harus tahu siapa Iya. Bapak rohani. Anak siapa engkau? Kalau ditanya kalian sudah tahu kalian? Anak siapa engkau? Aku udah tahu. Hah? Anak siapa engkau? Aku sudah tahu. Kau nggak tahu? Ya. Orang Jadi sudah- poin nomor 1 Ini nggak tahu siapa. untuk bisa terlatih, ya, di dalam kerajaan. Nomor 1 harus tahu anak siapa engkau. Oke? Ya. Posisi kerajaan berarti nomor 1 harus tahu anak siapa. Jadi tahukah engkau bila orang bertanya kepadamu, anak siapa engkau? Tahu. Cek imanmu. Yes. Bagaimana kau menjawabnya? Mantap atau tidak? Yes. Iya kan? Ya. Mantap atau tidak? Mantap. Aku mantap. Kalau mantap, engkau menyebutkan siapa pelatihmu, pastikan ke bapakmu hanya 1. Yes. Karena tidak mungkin seorang anak punya bapak 2. Itu tandanya engkau belum tahu namanya. Iya. Atau engkau menjawab dengan ragu-ragu, itu tandanya kau belum tahu. Siapa ya anak muda itu? Ya. Siapa namanya? Jadi bisa nggak kalian menjawab dengan mantap percaya diri anak siapa engkau? Bisa. Yang kedua untuk terlatih. Apakah engkau tahu posisimu kalau engkau anak? Iya ya. Kalau kita nggak tahu posisinya, kita anak, bagaimana kita bisa dilatih? Gak bisa lah. Ya. Kita bisa menjawab, terpujilah Tuhan. Tapi tahukah engkau posisimu? Ya, sebagai anak? Memposisikan dirimu sebagai anak. Iya. Memposisikan dirimu sebagai anak. Anak rohani ya. Anak. Bukan anak jasmani. Jangan karena kau lebih tua. Masa aku anak. Ayah lebih tua dari bapak rohani. Ayah. Tapi ayah memposisikan diri Anak. sebagai anak. Hormat. Paham? Iya. Hah? Ini. Ya. Kalau dari apa? Dari pertuturan, dia harusnya panggil tulang sama saya. Iya. Iya kan? Manusia sila lagi kan? Ya. Begitulah. Tapi sekarang Itu secara lahiriah semuanya. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Harus tahu memposisikan. Ya. Oke. Ya. Alright. Bapak tua kuning. Gak laku. Iya. Gak bisa menumbangkan kulit kayak gitu. Iya. Untuk terlatih. Yes. Harus tahu memposisikan. Yes. Dirimu. Secara roh. Ya. Secara roh. Yes. Yes. Saya lihat bapak saya di sana. Ada bulan-bulannya di situ. Iya. Tapi Iya kan? bulan-bulannya panggil dia apa? Papa. Papa. Sama tuanya. Sama tuanya juga panggil dia papa. Iya. Sematuannya juga panggil dia apa? Papa. Karena dia bilang firman Tuhan, Secara datang dia roh. menjungkir balikan dunia. Iya. Nah itulah menjungkir balikan dunia. Wow. Ini yang gini jungkir Bisa balikan. kau memposisikan dirimu? Bisa. Bisa ya. Kau nggak terseleksi. Oh Tuhan, terseleksi. Lahiriah nanti. Lahiriah. Semua orang manggil ayah. Adiknya. Oke. Ya. Yang ketiga, apakah kau mengenal bapak rohanimu? Kenal. Ya. Kalau kita mengikuti dari jauh, kau nggak akan mengenal dia. Benar, jauh-jauh. Elisa mengikuti Elia berjalan bersama-sama. Tapi 50 murid Nabi mengikutinya dari jauh. Iya. Mereka tidak mengenal. Mereka mengikuti dari jauh. Hanya Elisa yang bisa melakukan apa yang dilakukan Elisa berikutnya. Elia, iya. Elia, iya. Ya. Padahal 50 orang itu juga murid Nabi, Sama. murid Elia juga. Tapi mereka dari jauh-jauh. Gak mau dia mendengar telegram. Aku Nah. tahunya papa, tapi aku dengan telegram jadi dekat. Tidak mau mendengarkan suara bapaknya. Iya. Ya. Jadi kalau kalian nggak mantap menjawab itu menjadi penghalangmu terlatih. Ingat pesan ayah ini. Judul kita kan train. Ya. Menjadi terlatih. Ya. Ada poin-poin ini. Amin. Amin. Harus tahu supaya jangan terhalang kau terlatih. Ya.
tegas, Yes. jelas. Yes. Amin. Amen. Saya mau kasih statement sebelum kita akhiri. Yes. Tanpa seseorang engkau tidak mungkin terlatih. Ya. Ya. Orang dunia juga tahu, mereka harus punya mentor. Ya. Makanya saya bertanya spesifik, anak siapa engkau? Ya, Saul ingin tahu siapa pelatih Daud. Ya. Mengapa engkau begitu berani? Wow. Kenapa kau percaya Mengapa diri? engkau begitu percaya diri? Siapa yang bapakmu? Coba lah ya. Yes. Percaya diri kau. Waktu dia mengantar makanan, Nah, dilihatnya itu dia. pertempuran. Iya, pertempuran. Pada mengantar makanan suruh bapaknya dia kan, Ya. dia saudara Ya. kan, antar doa. Taruh itu dua abangmu. Dia nama Lera lagi. Ah iya. Ya, lalu dia melihat Goliat di sana. Besar kali. Berteriak-teriak. Ya, Mana utusan satu orang? Gua habisi dia. siapa yang tidak bersunat ini? Iya kan? Menghina Tuhan. Menghina tentara Tuhan. Iya itu kata dia. Ya, bayangkan. Biar aku Tuanku. Wow. Iya. Lalu sampailah berita itu kepada Saul. Dipanggillah Saul, dipanggillah Daud ini. Rupanya datang yang main kecapit aja. Anak kecil. Tapi lihat, bayangkan. Ada urapan sama dia. Gila. Nah. Wow. Kita baca ayatnya. Wow. 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Ah, dia. Berkatalah kepada Daud, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati Karena dia. Goliat maksudnya Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow. Bayangkan. Anak kecil. Anak kali remaja, ini ya. anak remaja Ya. menenteramkan Hati raja. hati raja dan satu bangsa. Ya Tuhan. Janganlah seseorang menjadi tawar hati Karena Goliat ini. karena dia. Wow, katakan wow. Karena ada pelatihnya itu. Bisakah kau menenteramkan hati orang? Yes. Ya, Tenang pula. haleluya. Bisa Ya. nggak? Atau membuat orang makin ketakutan, Atau Hah? orang makin besar. makin gusar. Nah itu artinya jadinya orang, jadi kakinya orang, jadinya itu, ya tombaknya sebesar apa katanya? Pesa. Pesa, tenun katanya, Tenun. katanya. Besar tuh. Nah, besar tuh. Wah, Tinggi tuh 3 itu meter. kan membuat orang makin ketakutan. Ini apa kata lo? Ini ada jawabannya lo. Janganlah seseorang menjadi tawar hati. Karena dia. Dia akan melawan dia. hambamu dia akan pergi berperang melawan dia. Yes, Tuhan. Jago sekali Daudnya. Saul lemah suaranya. Tak mungkin kalau belakang ada presiden perang. Dia Dia masih masih muda. secara Dia sedang muda setelah menjadi prajurit katanya. Gak ada imannya Saul. Amin. Amin. Dasar enggak? Yes. Jadi kau harus tahu poin-poin ini. Ya. Baca nanti lagi. Kau tidak akan hebat Kalau tanpa tidak ada ada Samuel. pelatih. Gak ada Kalau Samuel. tidak ada Samuel. Kalau tidak tahu memposisikan diri, Iya. tidak mengenal Bapa rohani. Iya. Nanti kita lihat Iya. kemana dia pergi. Ah. Ya, kita lihat nanti. Jadi kau harus mengenal Bapa rohanimu. Amin. Jangan hanya tahu, tapi harus mengenal. Yes. Jadi jangan mengikuti dari jauh. Ya. Oh, Bapak rohaniku, ya ayah mengampun menurun. Ya, aku tahu kesukaannya. Makes. Mikesnya. Aku tahu juga hobinya. Bukan itu. Apakah kau mengenalnya? Nah, Ya. bukan. Kalau nggak kenal, Mana bisa? Nah, Nggak kalau bisa hanya mengenal dilatih. kayak gitunya, dengarkan. Ya. Pelajari hidupnya. Yes. Kenali hidupnya. Yes. Maka kau akan terlatih. Amin. dapat importasi. Hiduplah di sini, amin. Ya. Ya. Pernahkah kalian tahu bahwa Daud pernah tinggal dengan Samuel? Iya rupanya ya. Oh ya. Ya, pernah. Pernahkah? Pernah. Daud mendapat impartasi dari hidup Samuel. Siapa tahu ayatnya? Siapa yang dapat ayat yang pernah tahu ayat ini? Di mana Daud hidup bersama dengan Samuel 10 tahun. Belum pernah kita dengar. Oke,
Mari kita ke 1 Samuel 19 ayat 18. Wow. Oh iya. Daud tinggal bersama dengan Samuel. Wah. Ya. 1 Samuel 19 ayat 18. Dapat? Setelah Daud melarikan diri dan luluh, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan beritahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka Di Nayo. Iya. Sama mereka di tinggal. sinilah. Di Nayo. Di Nayo. Sama orang itu. Daud tinggal bersama dengan Ingat itu Samuel. ayatnya Mian, biar tahu. Ya, disitulah Daud banyak belajar, Iya. dilatih, di training, Ya. belajar tentang Mazmur juga. Ya. Amin. Oke. Alright. Ya sekarang mungkin Daud punya talenta, bisa main musik, bisa jadi penyair dan segala macamnya. Tapi harus Tapi hati-hati. Daud lah, Samuel lah yang memperkenalkan Tuhan kepadanya. Amin. Amin. Amin ayah. Ya. Jadi Samuel adalah bapak rohaninya dan rekor mencatat Daud tinggal bersama Samuel 10 tahun. Ya. Lama. Sempat 10 tahun. Tahun 10 tahun ya. Mereka bukan tinggal 1-2 hari. Ya. Dia bersama-sama tinggal 10 tahun. Ya. Tahu kalian 318 orang prajurit Abraham yang terlatih? Ya. Yang tinggal di rumah Abraham? Ya. Engkau harus tinggal di rumah pelatihmu. Mari kita lihat Kejadian 14 ayat 14. Saya akan membagikan statement terakhir. Orang hebat itu pasti punya pelatih. Amin. Dan saya mau jelaskan pada apa maksudnya tinggal di rumah pelatih. Oh iya ya. Apa? Kejadian 14 ayat 14. Wow. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawa, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Gerar. 318 orang terlatih. Iya ya. Karena mereka lahir di rumah Abraham, tinggal bersama Abraham. Itu sebabnya mereka terlatih. Amin. Kita berarti Bisa tak kalian bayangkan bagaimana Abraham dengan orang-orang yang mengalahkan 4 kerajaan? Iya. Gak bisa. Karena Abraham mengalahkan mereka, makanya Abraham ada di lembah sawit. Iya ya. Iya kan? Iya. Ayah pun bisa. Dia di sana. Amin. Abraham deal dengan di lembah sawit. Itu sebabnya saya menyebut Abraham itulah raja dan engkau keturunannya. Anak kerajaan. Ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah sawit, yakni lembah. 4 raja mereka kalahkan dengan 318. Bayangkan seperti apa itu. Bisa. Kami juga kami Wow. juga. Amin. Itu sebabnya Abraham ada di sana di lembah sawit. Karena memang dia Ya. raja ya. Maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah sawit, Yakni lembah raja. karena Lot sudah ditawan dan raja Sodom itu juga ikut tertawan. Karena saat itu Lot sudah tinggal di Sodom. Ingat apa kejadian Sodom Gomora? Ya. Api datang dari atas hancur dikembalikan Sodom Gomora. Ya. Lot sudah tinggal di Sodom. Ya. Nah, beginilah nasib orangnya apa? Meninggalkan pelatihnya. Meninggalkannya Abraham. Lihat nanti akhirnya ending. Akhirnya hancur. Iya kan? Iya. Endingnya yang meninggalkan pelatihnya. Ya Tuhan. Ya. Oh, Bapak. Kalau kita lihat ada satu ayat yang indah. Ayat 20, Kejadian 23 ayat 6. Kita lihat di sini. Dapat Kejadian 23 ayat 6. Amin. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Iya. Ya, raja oke dia. sampai situ. Lanjutkan nanti. Lihat. Raja. Tuanku ini seorang raja agung. Ini Bani Het yang Iya. tinggal di tanah Kanaan. Iya iya. Mengatakan pada Abraham, engkau raja. Agung. Ribet kali. Tahu kenapa? Karena memang Raja Het ini, orang Het ini juga ikut membantu Abraham mengalahkan 4 kerajaan tadi, Kedorlaomer tadi. Iya. Dan di situ dia melihat Abraham Ya. Dengan anak-anaknya dengan anak-anak yang luar biasa. yang luar biasa. Karena itu makanya disebut dia Raja Agung. Amin. Berarti nanti Amin. ayah juga karena anak. Amin, amin, amin. Amin. Ayah. Yes.
Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya mereka mengatakan Abraham raja Abraham. Ya. Ya, mereka tahu dia mengalahkan raja-raja itu. Jadi Abraham itu raja. Daud keturunannya raja. Yesus raja segala raja. Dan Kristus, kau dan aku adalah raja juga. Amin, dengan panjang. Nenek moyang kita raja-raja. Matius 1, ayo kita ke Matius 1. Matius 1 ayat 1. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Amin, anak Abraham. Abraham adalah raja. Daud adalah raja. Yesus raja segala raja. Kristus adalah juga raja. Mari kita ke ayat 17 ya. Kristus Yesus itu saya. Di situ ada 4 keturunan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus, satu generasi. Makanya Matius 1 ayat 1 kalau kita penggal itu Abraham, Daud, Yesus, Kristus, 4 keturunan. Dan semua mereka itu adalah raja. Engkau ada di dalam Kristus, imam dan raja. Nenek moyang kita raja, ada raja. Makanya kita juga raja pemerintah. Makanya kepadamu akan kuberikan negeri ini. Bisa paham? Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudara tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke darat. Nah, di situ disebut Allah orang-orang yang terlatih. lahir dan tinggal di rumah Abraham. Saya mau sampaikan statement ini. Apa maksudnya tinggal di rumah Bapak rohani kita? Bukan sama-sama ya. Apa maksudnya? Silakan Bu. Artinya adalah Hubungan. Walaupun dekat, kalau nggak ada hubungan. Hubungan. Mata Tinggal di rumah adalah bicara Hubungan kita. Kau dari jauh atau dekat, kita bisa berjalan bersama-sama. Itu namanya relationship. Itu menentukan kau terlatih Atau tidak. Siapa anak Samuel? Siapa anak Samuel? Joel dan Abia. Joel dan Abia. Tentu lain satu rumah dengan Samuel. Tapi jauh. Tapi siapa yang menerima impartasi? Jauh. Iya kan? Siapa yang menerima impartasi? Itu dia. Padahal mereka anak jasmani Saul. Nanti Jeremia dan si Catherine. Karena ada tinggal di situ bukan jasmani. Ya, hubungan itu relationship. Amin. Haleluya. Iya. Anak bapakmu. Jadi warisan rohani tidak ada hubungan dengan jasmani. Warisan rohani. Yes. Ya kalau harta boleh lah. Karena itu lahir dia juga. Iya. Iya. Tapi rohani Gak bisa. nggak Itu bisa. harus dibatasi. Ya, Harus yang taat. harus yang Hubungannya. memiliki hubungan. Frekuensi. Frekuensi ya. Wow. Jadi apakah kau mengenal Bapakmu? Yes. Apakah frekuensi rohmu menyambung terus kepadanya? Yes. Bagaimana saudara? Itu menentukan kau terlatih. Iya, dari situnya. Jadi tinggal di rumah mentormu, bapak rohanimu, sama seperti Daud dengan Samuel. Yes. Sama seperti Abraham dengan 318 anak-anaknya. Mesti aku saya. Hati mereka ada pada bapak rohaninya. Apakah engkau dari jauh seperti 50 murid tadi? Murid Nabi tadi? Tidak. Nanti kita akan bahas di sesi 2. Seperti bagaimana Daud sampai Daud memiliki apa? Memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Karena mereka mengikuti Daud. Ya. Itu sebabnya mereka bisa membunuh raksasa seperti Daud. Karena mereka tinggal bersama dengan Daud.
Artinya Jadi hubungan. tinggal apakah kau bersama-sama Bapak rohanimu itu, apakah itu adalah hubungan, frekuensi roh Frekuensi yang rohnya kait kita. cocok ya. Amin. Amin ayah. Ya. Apakah kau terus juga di dimensi roh? Amin. Haleluya. Iya. Anak jasmani belum tentu menerima impartasi roh. Iya benar. Sekalipun tinggal bersama-sama. Karena sampai sekarang ya anak jasmani ayah juga masih bisa becut-becut. Terlatih. Mereka harus ya belajar lagi untuk menerima impartasi dari ayah. Yes. Karena kalau ditegur masih juga ya Komentar. tidak otomatis, amin. Karena ini bicara hubungan secara roh. Yes. Tidak ada orang hebat tanpa seseorang. Betul. Makanya dalam kerajaan Allah pempapakan ini krusial, sangat esensi untuk Allah untuk melatih dan menjadi terlatih. Jadi tinggal di rumah ayah wanimu artinya hubungan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpaut mereka, Ya. hatinya terpaut. Joel dan Abia satu rumah dengan Samuel. Nabi Ya, Esau satu rumah dengan Ishak. Tetapi yang menerima warisan Yakub padahal di Padang. Di Haram. Di Haram. Yakub ada di mana? Di Haram. Ya. Jauh. Warisan rohani. Ya. Yang menerima warisan jasmani Yakub siapa? Iya. Esau. Oh iya jasmani. Iya kan? Oh iya. Hartanya. Yang menerima warisan jasmani Yakub siapa? Esaunya. Iya kan? Yakub kan kaya dari mana? Dari Haran kan? Iya. 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 Paham? Iya, paham ya. Diwarisan. Jadi bukan yang satu rumah. Belum tentu. Yes. Ya. Jadi belajarlah memposisikan dirimu. Amin. Nah, di sesi 2 kita akan bagikan nanti bagaimana hubunganmu dengan Bapak. Kau akan terlatih atau tidak? Mari bangkit berdiri. Ya.